Nah, ini adalah tampilan awal Anaconda. Kemudian di sini file new saja ya. Kemudian save dulu. Save entitled-nya. Bebas save-nya di mana. Yang penting nanti untuk latihan ya, latihan berapa di sini. Oh, salah. Save-nya sesuaikan ya, namanya misalkan dari first class ya. Sesuai di buku adalah firstclass.py. Oke. Pertama kita bikin kelas namanya my first class. Kemudian pas ini adalah keyword ya, jadi udah kepunyaannya Python ya. Kalau udah di save, kemudian klik aja run di sini. Execute current console, di run saja. Nah. Oke, sudah ada run filenya ya, keterangannya. Kemudian langsung aja A sama dengan my first class. Ini pakai tab di keyboard udah muncul ya. Di tab keyboard sudah muncul, jadi bisa langsung aja. Jadi kayak function ya. Jadi kelas itu ketika objek, kalau misalnya bahasa pemrograman Java kan nama kelas kemudian nama objek sama dengan new, nama kelasnya kurung buka kurung tutup. Kalau di Python langsung aja A sebagai objeknya sama dengan nama kelasnya ya. Di sini nama kelasnya my first class kurung buka kurung tutup ya. Langsung aja enter. Kemudian kita bikin ada dua objek yang berbeda, yaitu A dengan B. Nah, A enter, B enter, sudah menjadi objek ya. Atau pakai print ya, perintah print itu nanti kelihatan bahwa dia objek. Nah, ya. Oke, berikutnya kita coba menambahkan atribut ya. Kalau di Python ada keunikan karena kita bisa memasukkan atribut tapi tidak di dalam kelasnya. Jadi kita bisa menambahkan atribut ke dalam objek ya. Misalkan sini kelasnya saya ganti dengan point, kemudian pas di sini ya. Save. Kemudian di running, oke. Kemudian ada obj1 misalkan ya, adalah point ya, nama kelasnya. Kemudian obj2 point ya. Kemudian kita bikin namanya kita bikin ada dua atribut ya, variabel, dua atribut, dua variabel. P1 dot misalkan var1 sama dengan 7. Nah, bukan P1 tapi obj1 ya, objeknya 1. obj1, kemudian kita bikin atribut baru namanya var1, langsung diisi sama dengan 7, nggak ada error ya. var2 sama dengan 8 ya. Objek 2 var1 misalkan ada 4, var2. Jadi kita dua objek dengan dua atribut yang berbeda. 5 ya. Sekarang kita coba print.
print tadi apa, objek 1 var 1 ya, karena kita sudah definisikan di sini. Berikutnya var 2. Oke, keluar ya 7 dan 8 di sini. Jadi kita bisa langsung assign atributnya, walaupun baru cuma bikin kelas di sini aja, tapi kita bisa langsung assign atributnya di dalam konsol ya, konsol Python itu. Di sini objek 2. Nah, 4 dan 5. Oke, berarti ya tentang atribut. Oke, atribut udah selesai ya. Itu satu hal yang bagus, kita sudah belajar tentang atribut dan caranya juga cukup mudah ya, karena salah satu komponen dalam object oriented programming adalah atribut. Tapi ada hal lain yang salah satu menjadi keunggulan dari object oriented programming adalah adanya interaksi antar objek ya. Jadi ada sesuatu yang terjadi terhadap atribut tersebut. Misalkan ada beberapa operasi ya berkaitan dengan programming yang ada kaitannya dengan atribut ya. Jadi kita akan coba bikin metode misalkan namanya reset ya. Jadi akan mengubah mereset variabel ya ke original ya. Misalnya kita bikin kelas point, kemudian pasnya kita ganti. Kemudian dalam kelas point kita bikin function di sini. Reset self misalkan seperti itu. Kemudian self sebagai parameter ya, self. Kemudian x sama dengan 0. Self y sama dengan 0. Save. Kemudian dijalankan. Oke, sudah run ya. Berikutnya misalnya saya bikin objek namanya obj, kemudian point nama kelasnya. Setelah itu obj, ingat ketika menjadi objek maka kita bisa memanggil setiap method atau function atau behavior dalam objek tersebut. Ketik tab aja udah langsung keluar reset. Ingat kalau method atau function itu pakai kurung buka kurung tutup ya. Oke. Setelah itu dan setiap objek itu kita bisa print, kita bisa akses selain dari behaviornya, selain dari metodenya, bisa juga mengakses di atributnya. Tadi kan kita sudah mengset ya self x dan juga self y ya, berarti objek kemudian x kita print aja 0 y 0 ya, karena kita sudah definisikan atribut di dalam kelas tersebut ya. Oke. Berikutnya misalkan kita ingin menambahkan argumen bagaimana atau parameter di dalam functionnya. Oke, caranya mudah, ada contoh di sini yaitu misalkan kita mau bikin hitungan ya, matematika ini untuk hitungan. Oke, kelas point, kemudian def, misalkan ada move, pindah, ada self, x dan y. Self ini untuk dirinya sendiri, objek dari dirinya sendiri, kemudian parameter tambahan x dan juga y.
self X ini untuk setternya ya, set dan biasanya satu pasang set and get gitu. Ini untuk mengeset X dan Y nya. Kemudian def kita bikin function kedua, set self, kemudian self objek dari dirinya sendiri, kemudian menjalankan di sini supaya reset ini bisa mengeset ya. Ketika ini dijalankan akan mengeset self.move, masukkan parameternya di sini 0,0 ya. Oke, kemudian contohnya kita ingin melakukan penjumlahan ya, melakukan penjumlahan yang simpel aja dulu ya, tambah gitu misalkan. Misalkan angka 2 ya, kita ingin melakukan tambah posisi pertama ditambah dengan angka 2 ya. Return jadi kan ada dua variabel ya, self atau ini aja, self dot x tambah self dot y. Oke. Nah ini nggak kepake, nggak perlu sih, karena masih penjumlahan biasa ya. Karena dijalankan ya, sudah run, pakai objek lagi, objek sama dengan point ya. Kita ingin tambahkan parameter ya, reset ya. Reset ini berarti kita setnya 0 sama 0 ya. Kemudian kita bikin objek yang kedua, obj2. Tapi obj2 tidak kita reset, tapi langsung aja ya, ada tambah, bukan belum ditambah, tapi setnya mana tadi, move ya, move jangan 4 dengan 5 ya. Oke, print kalau misalkan objek 1 berarti objek yang ini tambah ya. Ketika ditambah, objek tambah, dia nge-resetnya berarti 0 dengan 0 di sini ya. Maka 0 ya. Kalau misalkan objek 2 ditambah, hasilnya berapa? Objek 2 kita udah masukkan parameter ya, move ya, ada parameternya 4 dan 5, harusnya 9. Kita coba cek, jalankan. Oke, 9 ya, betul. Nah, seperti itu. Jadi walaupun kita bisa
lakukan operasi setelah parameter tersebut di set ya. Misalkan katakan tadi di reset, misalnya nggak perlu di reset ya, kita bikin objek tapi langsung ditambahkan, apa yang terjadi? Misalnya objek 3 sama dengan poin ya, print aja objek 3 tambah, nah error ya, karena kita belum inisiasikan value-nya ya, dia menjumlahkan x, mana x-nya belum ada gitu, makanya error ya, self x-nya belum didefinisikan. Maka dari itu untuk mengatasi error ini ada dua pilihan, apakah ingin langsung reset dari nol, apakah langsung ditambah ya, ada dua pilihan. Mau pakai model seperti ini bisa, mau model seperti ini bisa, pakai reset bisa, pakai langsung move 45 parameter ini bisa ya, karena kita sudah definisikan di sini fungsinya ya, seperti itu. Baik, berikutnya di kebanyakan bahasa pemrograman berbasis objek atau object oriented programming itu memiliki konsep konstruktor ya. Jadi adalah konstruktor itu metode yang spesial ya. Jadi metode yang spesial metode yang membuat dan juga menginisialisasikan objek ketika dibikin ya. Jadi kalau misalkan di Java itu kan konstruktor itu kita bisa membuat objek dari kelas itu langsung, kelas itu berperan sebagai mirip seperti function, jadi kita bisa langsung masukkan parameternya gitu ketika inisiasi objek ya. Kalau di Python itu sedikit berbeda karena Python memiliki konstruktor dan juga initializer ya, initializer ya. Konstruktor function itu sebenarnya jarang dipakai ya kalau di Python. Jadi kita coba implementasikan di sini ya, Python initialization method ya, sama seperti metode yang lain kecuali memiliki special name, yaitu yang namanya init ya, underscore 2 kali kemudian init. Jadi di Python itu ada beberapa metode yang spesial ya, yaitu menggunakan double underscore di depan dan di belakang. Itu maksudnya adalah metode yang spesial. Jadi nanti Python interpreter itu akan memberikan treatment khususnya, ada special case di sini, ada metode yang spesial atau function yang spesial. Oke, contohnya di sini ya, kita bikin class point, kita coba implementasikan di sini. Ya, dihapus saja atau ini langsung ya. Move-nya masih ada, tapi yang resetnya masih ada. Oke, tambahkan di sini def init. Nah, udah ada situ ya, self. Dikit-dikit ya. Def init self, kemudian x dan y. Oke. Self itu objek dari dirinya sendiri ya. Untuk memanggil move ini perlu self, karena kalau kita langsung move di sini nggak jalan. Jadi harus pakai self. Kemudian move. Contohnya ya, move itu kan untuk men-set ya, x itu x, y itu y, seperti itu.
X, Y. Oke. Ini untuk konstruktor. Coba kita jalankan. Kalau tadi objek, contohnya bikin objek seperti ini ya, objek sama dengan poin. Karena ini konstruktor, kita bisa menganggap bahwa poin ini adalah sebagai function yang memiliki parameter. Jadi langsung aja di sini ada 11 misalkan dengan 20. Objek sama dengan poin. Kalau sebelumnya kosong, ini kita isi dengan 11 dan juga 20. Dan berarti kan dia sudah mengset ya X dan Y-nya. Berarti kita bisa akses atributnya sekarang. Print obj, atributnya apa tadi? X ya, karena udah ada self.x 11, Y-nya enter 20. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ditambah, ya tinggal dijalankan. Ya, sesuai rumusnya ya, 11 tambah 20. Karena kita udah set, berarti 11 tambah 20 adalah 31. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah konsep dari konstruktor ya, ketika diimplementasikan di Python ya. Bentuknya seperti itu. Oke, berikutnya ketika kita menuliskan komen ya, bahasa pemrograman Python itu caranya mudah untuk kasih keterangan ya. Kutip 2 kali, kemudian kita kasih keterangannya. Nah, seperti itu. Atau bisa juga gunakan kutipnya 3 kali. Harus ditutup. Biasanya kalau kutipnya 3 kali itu yang panjang ya. Nah, seperti itu.